Halo, Sobat Gen Z dan Milenial. Oh, IDN Times kembali bertemu sama dengan saya, Eko Ardianto, jurnalis IDN Times, di program Ngobrol Seru. Kali ini tamunya istimewa tentunya, karena sekarang saya sedang berada di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tamunya tentu saja Pak Menteri. siap. Pak Menteri ini Pak Yandri Susanto, Siap. sahabat lama Iya. yang sekarang berkantor di sini. Sehat Bang? Alhamdulillah Mas Eko, Iya. sehat. Bang, ini karena kita Gen Z dan milenial, Ah. jadi kita wawancaranya agak santai. Oh iya dong. Bang, pertama mesti dijelaskan juga ke teman-teman Gen Z dan milenial ini. Apa sih tupoksi utama dari kementerian? Sebenarnya sekarang Mas Eko, dengan adanya presiden kita yang hebat seperti Bapak Presiden Prabowo, desa itu sekarang menjadi semacam rebutan banyak pihak. Karena hampir semua pembangunan itu sekarang nyasar ke desa. Dan ini bagi Gen Z sebenarnya kesempatan terbaik, termasuk mungkin kaum milenial. Salah satu ngapain sih tinggal di kota kalau jadi pengangguran atau sulit nyari duit. Sekarang kan tinggal di desa bisa mengalahkan pendapatan orang kota. Nah, maka kita di Kementerian Desa, karena ada asta cita ke-6 Bapak Presiden, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, dan sekaligus pemberantasan kemiskinan, maka kita banyak buat program, Mas Eko. Ya, Dan ini bisa dilakukan oleh Gen Z termasuk kaum milenial. Nah, kita sudah buat ada 12 aksi. Jadi dari asta cita ke-6 tadi, membangun dari desa, kami punya tagline ini, bangun desa, bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa yang jumlahnya 75.266 desa, sejatinya kita membangun desa. Oke. Artinya kalau kita nggak membangun desa, kita nggak membangun Indonesia. Karena wilayah Indonesia ini terbesarnya ada di desa. Penduduknya ada di desa. Potensi ada di desa. Nah, kita nggak mau seperti Jepang, Mas. Jepang hari ini 94% desanya kosong. Nah, maka banyak delegasi Jepang itu ke sini minta dari Indonesia untuk ngisi desa-desa di Jepang. Impor orang. Dulu rumah-rumah di desa di Jepang itu ada sekarang 8 juta rumah yang kosong di desa. Dulu harganya miliaran sebelum sekarang kosong. Dulu waktu masih rame miliaran, sekarang pemerintah Jepang jual 7 juta nggak laku rumah itu. Artinya yang saya maksud di sini buat generasi muda juga, tidak boleh sebuah negara atau sebuah republik itu melupakan desa. Kalau dia melupakan desa, maka akan banyak efek sampingnya atau efek negatifnya. Ya, seperti Jepang ya hari ini tentu pertumbuhan ekonominya kan minus, kemudian pertumbuhan penduduknya minus, kemudian sumber pangannya sudah mulai mengalami persoalan dan lain sebagainya. Maka sudah benar sekali lagi Pak Presiden Prabowo itu menempatkan asta cita ke-6 itu membangun dari desa. Baru satu-satunya Bapak Presiden Prabowo lah, ini Presiden ke-8, Presiden belum, yang semuanya belum. Maka ini Bapak Presiden berarti tahu persis bahwa Indonesia itu kata kunci desa sebenarnya. Artinya sekarang desa sebagai pelaku utama dari Subjek. pembangunan. Dan oleh karena itu saya sebagai Menteri Desa dan seluruh jajaran menciptakan 12 aksi, Mas. Kita ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Itu ada, saya ambil 1-2 contoh saja misalkan. Ada BUMDes di tepian Langsat, saya sudah ke sana. Nama kepala desanya Pak Jaki, anak muda, umur 40 tahun. BUMDesnya itu pendapatan per tahunnya 28 miliar. Apa? BUMDesnya bergerak di bidang apa? Bergerak bidang supplier pupuk, kemudian angkutan tandan buah segar sawit. Dia kerjasama dengan perusahaan sawit di sana. Bagus sekali, saya sudah ke sana. Kemudian ada di Blitar, Desa Ngorang. Itu selama ini desa itu miskin. Sekarang saya sudah ke sana, saya melepas ekspor perdana, dia jadi desa ekspor. Itu ekspor kendang jembe, kendang ke Tiongkok. Pendapatan BUMDesnya 17,5 miliar per tahun. Nah, ini yang saya maksud dengan Gen Z tadi. Sekarang badan usaha milik desa itu sekarang ribuan jumlahnya. Dengan berbagai macam potensi yang ada di desa. Ya, ada yang menjadi desa ekspor, ada juga BUMDes mengelola desa wisata, misalkan ada kayak Gunung Kuning. Saya baru pulang tuh dari Majalengka. Pendapatannya ya 3 miliar. Bersih. Kemudian dia bisa hire atau mempekerjakan banyak orang. Kemudian UMKM hidup
dan lain sebagainya. Artinya saya maksud tadi, dengan ada program Kemendes ini peluang sebenarnya bagi anak muda yang hari ini mungkin sulit mencari pekerjaan di kota. Ayo kembali ke desa, karena sekarang di desa itu banyak peluang. Tadi ada BUMDes, kita ada juga Koperasi Desa Merah Putih sekarang yang butuh banyak Nanti kita bahas pasok. khusus, Bang. Hah? Nanti kita bahas khusus tentang khusus. Kemudian kita juga ada desa wisata. Banyak sekali potensi desa wisata yang belum kita gali. Itu juga peluang bagi anak-anak muda untuk menjadi entrepreneur baru di desa. Kemudian juga kita ada desa ketahanan pangan, ketahanan energi, sumber ketahanan air dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya program desa bebas sampah. Ada juga kita program pemuda-pemudi pelopor desa. Itu termasuk yang 12 aksi tadi? 12 aksi. Nah, dari 12 aksi ini kita merangkum kira-kira, kalau kita petakan semenjak saya dilantik oleh Bapak Presiden tanggal 21 Oktober 2024, saya meneropong 12 aksi ini bisa menghimpun semua yang dibutuhkan di desa maupun di kota. Misalkan, untuk sumber pangan, kita buat desa tematik, Mas Eko. Desa tematik. Jadi dengan adanya MBG, adanya Kopdes, kita buat sekarang desa tematik. Ada desa ikan nila, desa ikan lele, desa ayam petelur, desa ayam pedaging, desa jagung, desa... Ini sudah jalan? Sudah jalan. Dan bahkan ini sudah kita festivalkan dalam setahun ini. Dan pemenangnya kemarin baru saja kita umumkan, di Boyolali, tanggal 15 Januari di Boyolali kemarin. Bayangkan yang pemenang juara satunya itu, ketahanan pangan itu, desa Kaliwedi, Sragen. Kaliwedi ini nggak ada airnya dulu, mereka buat sumber bor. Di situ anak muda pulang sebagai sarjana yang masih muda-muda pulang, mereka buat kebun melon, bikin ayam petelur, di bawahnya ada lele, mereka juara satu. Dibilang benar Pak Mendes katanya, kami pulang ke desa, sekarang saya jadi bos. Nah, jadi pendapatan kami sangat bagus sekali. Artinya dengan desa tematik itu kita ingin memastikan peluang itu ada di desa. Kemudian pemasaran kan sudah terjamin sekarang. Karena MBG itu bayangkan kalau satu hari menunya telur, berarti kalau nanti sudah 82 juta penerima manfaat, butuh 82 juta ayam telur. Di mana? Ya di desa lah. Mana ada peternakan di kota. Kalau hari itu misalkan buahnya pisang, satu biji, satu buah untuk satu anak, berarti berapa juta tandan dibutuhkan? Ya di desa lagi. Kalau hari itu menunya lele, berapa banyak lele dibutuhkan? Dan itu di desa lagi. Nah ini maksud saya, Mas. Jadi saya sangat senang, apalagi saya berasal dari desa, paham betul situasi. Makanya kalau saya ke daerah-daerah, Mas Eko, saya nggak nginep di hotel. Saya banyak nginep di desa-desa. Cocok dong, Menteri Desa harus. Ya Menteri Desa kan, dialog dengan ini. Dan tadi desa wisata sudah banyak kita ciptakan, desa ekspor. Nah saya besok akan ke Pacet. Besok saya akan melepas ekspor perdana gula aren ke Belanda, ke Australia. Saya juga pernah ekspor perdana di Banyumas ke Hungaria dan Spanyol. Jadi kita sekarang banyak menciptakan desa ekspor. Dari desa itu Mas Eko langsung ke negara tujuan. Hebat kan desa sekarang kan? Siapa pelakunya? Banyak anak muda. Kita pakai BUMDes. Secara umum indikator dari keberhasilan sebuah desa itu dalam menjalankan aksi tadi itu apa? Nah, kita ada istilahnya itu kita buat kategori desa. Jadi ada dari 75.000 desa itu ada misalkan desa mandiri. Desa mandiri itu kalau saya tidak salah sekitar 20.503 desa. Ada desa maju sekitar 23.000. Ada desa berkembang sekitar 20.000 juga. Nah, desa yang sangat tertinggal hampir 10.000, Mas. Jadi tadi juga saya baru terima Bupati Nias Utara, daerah tertinggal. Jalannya baru 26%, listriknya baru setengahnya ada, sekolahnya masih memprihatinkan. Itu hampir masih ada sekitar 30 kabupaten. Dan kebanyakan memang di Indonesia Timur. Maka kita lakukan juga afirmasi melalui program TK, Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, Mas. Jadi kita bina kampung itu, maka kemarin juga alhamdulillah kita sudah lepas juga ekspor di Ngada itu, di NTT. Bajawa, kopi Bajawa. Kita ekspor kopinya ke Australia misalkan. Jadi kita banyak melakukan memaksimalkan potensi daerah itu dengan tidak menggeser kemampuan desa itu. Jadi kalau misalkan dia punya potensi kopi, ya kopi. Kalau dia kayak kemiri, kita juga pernah satu desa di NTT itu kita ekspor kemirinya ke Saudi. Ada misalkan ada daerah Kerom tuh panili ya panili. Jadi kita memaksimalkan potensi desa
dengan kita lakukan pemberdayaan dan pendampingan. Jadi banyak sekali Mas. Jadi kalau sekali lagi luar biasa desa ini. Dan ini sumber kemakmuran, sumber kebahagiaan di desa semua. Oke, Bang, saya mau bahas satu-satu program unggulan Pak Iya, iya. Prabowo ya, Iya. di desa nih, MBG dulu. MBG. Ya. Apa peran utama dari Kementerian Desa dalam program? Jadi MBG? saya masuk di Satgas koordinasi MBG Mas. Terutama kita memaksimalkan badan usaha milik desa tadi. Oke. Jadi sampai sekarang sudah lebih dari 400 badan usaha milik desa sebagai pemasok bahan baku MBG. Hebat kan? Mereka ada yang pemasok beras, ada yang sebagai pemasok telur, ada yang pemasok buah, ada pemasok minyaknya. Jadi ini luar biasa. Maka ide cerdas Bapak Presiden itu sungguh luar biasa efeknya itu. Jadi bukan hanya kita lihat dapurnya doang, tapi efek multi efeknya itu loh ke masyarakat tuh. Ada yang udah pelihara ayam tadi, pelihara ayam telur, ikan, sayuran, jagung, itu semua sekarang tertampung. Dan bahkan sekarang kita mulai, kalau itu istilah saya itu PR terbesar sebenarnya gini Mas, di MBG itu. Di rantai pasok. Karena kalau sekarang kan baru hampir 50 juta penerima manfaat. Ya. Nanti kalau sudah 83 juta, maka per hari itu bayangkan berapa banyak kebutuhan kita untuk kita penuhi di MBG. Dan itu sekali di desa. Nah, maka peran Kementerian Desa tadi saya buat desa tematik tadi. Untuk apa? Ujung itu MBG. Sekarang mereka bagi peternak lele, nila. Tadi saya di Serang baru dapat laporan tuh. Ikan nila panen, dikirim video, dapat berapa? Dapat 340 kilo, 2 bulan. Saya hitung-hitung dapat 12 juta itu. Iya kan? Santai aja. Itu loh. Nah, ini maksudnya kita ingin jangan sampai desa menjadi penonton Mas Eko. Jangan dong, masa ada MBG, telurnya dari kabupaten lain. Ya kan, tomatnya dari kecamatan lain. Jangan, justru di situ. Tapi itu di satu sisi juga menimbulkan efek yang kurang baik bagi pedagang setempat. Yang harga mana? bisa menjadi mahal. Oh iya, makanya tadi saya bilang PR terbesar kita memastikan rantai pasok itu tidak akan terjadi inflasi. Makanya sekarang lahan-lahan nganggur itu kita gerakkan. Ya kan ada gerakan nanam jagung, ada padi, kemudian tadi hortikultura. Kalau enggak bahaya Mas. Nanti kalau enggak kita buat rantai pasok itu, maka tadi kebutuhan itu tidak akan ada. Tidak akan terpenuhi, akan terjadi inflasi. Harga akan naik, kebutuhan banyak, Kurang. pasokan langka, bisa impor. Dan itu enggak dimau oleh Bapak Presiden, jangan sampai impor. Maka ini penting kerjasama semua pihak tadi. Jadi jangan dilihat hanya dapurnya aja, tapi penunjang dapurnya kan banyak tadi. Ya kan satu hari berapa butuh banyak beras, berapa butuh untuk peril jagung, berapa timunnya, berapa tomatnya, berapa sayurannya, berapa buahnya, itu tiap hari. Dalam seminggu 5 hari ya. Nah itu artinya ada PR terbesar kita untuk memastikan rantai pasok itu tidak mengganggu kebutuhan di luar MBG. Karena kalau enggak nanti saya bilang itu Mas Eko, kalau tidak banyak kita ciptakan desa ayam petelur, maka nanti saya khawatir yang jualan mie telur, telurnya di tap ekam dia, tinggal jualan mie doang. Nanti Gen Z Sambilina marah, ya kan? Mana nih Pak Mendes katanya telurnya udah nggak ada. Atau martabak telur, tinggal martabak doang. Telurnya nggak ada ya. Telurnya udah nggak ada. Nah makanya kita hitung kira-kira kebutuhan gimana. Nah kita di MBG itu, di Satgas MBG itu sudah akan membuat istilahnya closed loop itu. Kita meminta seperti mewajibkan MBG atau SPPG itu mengambil dari pangan lokal. Dia harus menyerap itu. Kalau ada petani yang nanam jagung, dia harus ambil. Kalau dia ada yang ternak lele, harus ambil. Jangan dari lain. Nah itulah yang maksud Pak Presiden Prabowo itu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Jadi kan merata ekonomi kan. Ada yang lele, nila, ayam petelur, dan sebagainya. Itu kan ideal ya Bang ya. Tantangan utama agar bisa mencapai ideal. Tantangannya dua. Indonesia Indonesia ini udah saya keliling. Mas, saya di awal 6 bulan itu saya hampir nggak pernah ngantor saya. Dari desa ke desa saya nginep. Desa nggak punya listrik, pernah saya nginep. Nggak punya sinyal, saya nginep. Desa yang mandiri, saya nginep. Semua tipe saya ambil. Belanja masalah. Terus cari solusinya. Apa yang saya lihat? Dua kata kuncinya, Mas. Tantangan terberatnya. Kita ini sumber daya manusia. Maka ketika sumber daya itu menjadi tantangan, dua yang harus kita lakukan. Pemberdayaan sama pendampingan. Jadi pemberdayaan tadi, kita kasih program, tapi harus ada pendampingan. Karena kalau cuma diberdayakan, nggak damping, hilang tuh barang. Hilang, Mas. Contoh kita kasih bantuan bioplok,
Atau kita buat desa ini desa ikan nila. Kalau nggak ada pendampingan, nggak ada pembinaan, Gagal. kemudian rantai pasoknya nggak kita, optikernya nggak kita, itu kan pembelinya nggak jelas, gagal. Atau kita pendampingan terus, nggak ada pendampingan, marah orang desa, kau datang terus katanya Pak Menteri, nggak ada program kau bawa. Oke. Nah, jadi nggak cukup ceramah terus, mesti ada real. Nah, kayak tadi misalkan di Nias Utara ada misalkan potensi kelapa terbesar di Nias Utara itu. Kita mungkin akan cari investor untuk buat pabrik kelapa di situ. Maka nanti akan ada putaran ekonominya di situ kan. Nah, dan sebagainya. Jadi, dua inilah menurut saya yang harus dilakukan, pemberdayaan dan pendampingan. Ini dua sisi mata uang, Mas Eko. Jadi, kalau ada pemberdayaan, wajib ada pendampingan. Maka kami di Kementerian Desa itu hampir 63 MOU, Mas Eko. 63 MOU. Terutama dengan Kementerian Lembaga, misalkan desa ekspor tadi. Kita targetkan 5.000 desa ekspor. Ada ekspor ikan koki mas, kayak di Pandeglang tuh. Jadi desa Kertasana itu ikan koki mas, ikan hias itu langsung ekspor tuh Kanada, Inggris, Prancis. Nah, kita kerjasama dengan Menteri Perdagangan karena desa ekspor. Gitu Mas. Kalau kampung nelayan kita dengan Menteri KKP. Ada kita buat tadi ikan budidaya tadi kan, ikan lele, ikan lele dengan Menteri Kelautan. Kalau misalkan hortikultura, pertanian dan sebagainya dengan Menteri Pertanian. Kalau dengan wisata, kita dengan susun Presiden bidang wisata dan Menteri Pariwisata. Kalau misalkan desa bertahan iklim dan desa bebas sampah dengan Menteri Lingkungan Hidup. Jadi kita kolaborasi. Dan semua mereka datang di sini, MOU. Datang ke Kemendes. Termasuk Pak Panglima TNI, kita sudah MOU dengan Pak Kapolri, termasuk pengawasan dana desa kita sudah dengan Jaksa Agung, ada digitalisasi desa, dan dengan program Jaga Desa. Jadi semua kita keroyok Mas desa ini. Saya memandang itu secara paripurna lah. Ini nggak mungkin kita dengan tangan kita sendiri, keegoan kita sendiri nggak mungkin berhasil. Maka istilah Bapak Presiden itu kita ini bukan Superman tapi super team. Nah ini yang kita orkestrahkan. Nah, semuanya punya kontribusi. Termasuk dampaknya. Termasuk dunia swasta. Misalkan besok ekspor ke Belanda, Australia, gula aren. Itu kita kerjasama sama Astra. Astra Internasional. Ya, saya baca tuh berita. Ya kan? Nah, mereka yang bina, kita yang ini kan, mereka itu. Jadi semua kekuatan, semua potensi, semua peluang kita maksimalkan untuk desa. Diwajibkan nggak pekerjanya itu asal desa tersebut? Harus. Kemarin saya kunjungan misalkan ke desa di Kabupaten Serang, di daerah Pamarayan itu. Pak Sugeng nama kepala desanya. Saya kunjungan ke peternakan ayam petelur. Saya bilang, Bu Yeti, di sini berapa tenaga kerjanya? Hampir 100, Pak. Dari mana aja? Semua dari desa sini, Pak. Kan? Sudah wajib itu. Tidak boleh keberadaan mereka, industri di sini, tanpa melibatkan penduduk. Ya, Pak. Dari security sampai ininya dari sini, Pak. Bagus. Terus nggak cukup sampai situ. Apa kebutuhan sini? Mungkin masjidnya, mungkin CSR-nya mesti dimaksimalkan. Nah, jadi kita memang harus banyak silaturahmi Mas Eko. Silaturahmi turun, nemuin orang. Makanya kita ada program forum CSR-nya dengan BUMN, dengan pihak swasta. Kita rangkul juga. Mereka punya binaan desa. Misalnya kayak BRI ada 5.000 desa, ada desa Briling. Ya kan? Kalau Astra tadi desa Astra Sejahtera, ada juga Mandiri, kemudian perusahaan swasta Pertamina. Iya, kita minta mana binaan desamu. CSR jangan cuma ngambil kekayaan aja sekitar desa, mana gitu loh. Oke, Bang. Memang kalau MBG sih saya ngelihat langsung ya ketika kemarin akhir tahun pulang ke Purwokerto itu di pinggir-pinggir jalan tuh tiap 5 kilo MBG, dapur SPBG itu ada. Nah, saya mau beralih nih yang ke koperasi desa. Nah, koperasi desa tuh juga program unggulan Presiden. Betul. Cuman sampai sekarang pelaksanaannya saya lihat masih jauh dari harapan. Ya, jadi memang gini. Kopdes ini memang ide orisinnya dari Bapak Presiden. Jadi saya ingat tuh bulan puasa tahun lalu, bulan April. Kita dipanggil ratas pertama tentang Kopdes Merah Putih. Dan itu memang ide cerdas, luhur dan mulia Bapak Presiden, ya. Dan memang barang baru, kemudian banyak, ya pasti ada tantangan. Tapi kita nggak boleh nyerah, Mas. Tahap awal kan kita selesai. 82.000 lebih Kopdes sudah berbadan hukum. Itu dulu kan. Batu dideklarasikan di Bentangan, Klaten. Udah. Karena itu wajib. Kalau nggak ada badan hukumnya, nggak ada pengurus gimana. Nah sekarang sudah memasuki tahap membangun. Bangunannya itu yang idealnya itu 20 kali 30. Satu Kopdes ya? Satu Kopdes. Artinya 600 meter persegi.
di luar parkir. Oke. Nah, jadi kalau kira-kira tanah itu yang ideal 1.000. Nah, sekarang baru ketemu itu hampir 30.000 yang ideal. Oke. Yang sekarang sedang dibangun. Yang sudah total selesai kemarin sekitar 700-an yang udah betul-betul 100%. Tapi ini insya Allah mungkin di bulan Maret atau April mungkin bisa sekitar 5.000 atau berapa yang benar-benar total selesai ya. Selesai membangun, Mas. Ya. Karena nanti akan ada PR berikutnya. Isi. Jadi ngisi gerai dan gudang itu, ya. Ya. Nah, nanti kita akan buat juga hub besar di kabupaten. Inilah yang akan menyuplai bahan yang dibutuhkan di Kopdes. Jadi Kopdes ini bukan hanya ecek-ecek, Mas. Dia hanya bukan jual pupuk, bukan hanya jual sembako, enggak, tapi lengkap seperti yang ada yang banyak beredar sekarang itu, ya kan? Beberapa pusat belanja itu loh. Ya. Nah, seperti itu, mungkin lebih lengkap nanti. Nah, maka nanti kabupaten juga akan dapat manfaat. Karena ada gudang besar dan mereka juga akan ada share keuntungan. Nah, jadi Kopdes ini banyak sekarang orang bilang kenapa dana desa turun? Saya bilang enggak turun. Cuma pemerintah melakukan tata kelola dengan cara yang lain. Kalau selama ini dana desa itu dari Kementerian Keuangan, memang yang ngatur pemampatannya kami, Mas. Jadi saya mengeluarkan peraturan Menteri Desa tentang fokus dana desa. Saya tuh tiap tahun saya buat apa aja dana desa nih. Nah, misalkan kayak ini ada 8 item saya buat Kopdes, buat ketahanan pangan, untuk stunting, untuk ketahanan iklim saya buat. Mereka tinggal milih, kecuali yang kita wajibkan Kopdes, wajib. Kalau yang lain itu pilihan. Ya berat menu di meja makan, mau pakai rendang, pakai ayam, silakan. Kita nggak pakai lagi persentase. Kalau dulu saya pakai persentase, mereka teriak. Gimana Pak? Kalau kami harus nanam di sini, tanah kami nggak ada. Nah, berarti ketahanan pangan nggak jadi pilihan. Mungkin program yang lain, mungkin infrastruktur yang mereka pilih. Jadi bebas sekarang di 8 item itu. Ya, itu kan dulu kan 1 miliar satu desa. Ya, rata-rata. Nah, sekarang ya, saya bilang tadi, makanya Kopdes tadi, Mas. Karena dia banyak, tentu peluangnya besar, tapi juga ada tantangan. Yang saya sampaikan tadi, dari 75.000 desa itu, yang dapat tanah ideal kan hampir 30.000. Oke. Berarti ada yang nggak ideal dan ada yang nggak punya tanah, Mas. Oke. Jadi yang nggak punya tanah itu masih ada di atas 15.000-an desa. Kemudian yang nggak ideal itu ya hampir sekitar 30.000-an juga. Nah, gimana yang nggak ideal ini? Yang tidak bisa membangun 20 kali 30. Nah, ini yang sedang kita matangkan. Apakah bangunnya 2 lantai atau gimana? Atau mungkin ada format lain. Nah, intinya Kopdes ini nanti akan, istilah saya itu gini, Mas. Inilah yang dimaksud Bapak Presiden itu pemerataan ekonomi. Jadi semua ada bisnis desa itu. Selama ini kan nggak ada. Dan cenderung dimonopoli oleh itu saja kan. Nah, ini pemerintah membuat alat. Alat itu namanya Kopdes. Nanti lengkap kebutuhan masyarakat di situ. Kemudian dikasih truk juga. Satu Kopdes 1 truk, Mas. 1 apa 2? Katanya suruh 2. Ya 1 truk, 1 lagi mini pick up. Oh iya betul, oke. 1 lagi motor D3. Dan isinya, jadi sudah operasional ini. Jadi dibangun dulu sekarang. Memang sekarang tak bangun, Mas. Nanti baru ditata gerainya untuk apa aja, terus rak-raknya itu untuk apa aja. Nah, ya saya kira kita harus optimis, Mas. Kalau enggak, ya apa kata Bung Hatta itu, Indonesia tidak akan terang benderang dengan satu obor di Monas, tapi dia akan terang dengan lilin-lilin yang ada di desa. Lilinnya itu sekarang Kopdes. Ya memang kalau kritikan netizen kan gini, Bang. Gimana? Ya kan? Kopdes 80.000 desa kan? Ya. Artinya ada 80.000 unit. Sementara usaha yang lain nih, yang warna merah-merah itu kan cuma 40.000. 22.000 kelihatan, ya kan? Masing-masing kan 20.000. Iya, betul. Nah, itu lebih kelihatan. Nah, ini yang belum kelihatan sama sekali. Padahal ya memang tahapannya memang belum sampai ke sana kita. Ya kan, karena tahap sekarang itu tahap membangun fisik. Itu tupoksinya ada di Kemendes atau di Menteri sebelah, Koperasi? Jadi kita ada Satgas Koperasi. Jadi komandan itu Pak Menko Pangan, saya wakil ketua, Pak Menkop wakil ketua, Pak Mendagri wakil ketua. Jadi memang tupoksinya kita bagi secara rinci di Inpres nomor 17 itu kita bagi, gitu, Mas. Jadi ini bukan tanggung jawab satu sektor saja kementerian, enggak. Ini dikeroyok dengan, makanya ada Inpres. Komandannya namanya Pak Zulkifli Hasan, Menko Pangan. Oke, Bang, ini juga lagi seru nih soal proyek atau proyek gentengisasi. Nah itu nanti di Kopdes apa di mana tuh, Bang? Bisa, itu saya kira kan salah satu peluang. Jadi tadi saya bilang tadi ya Mas Eko, Kopdes ini
dia tidak serta-merta hanya jualan sembako atau pupuk atau gas LPG, enggak. Ya. Bahkan di peraturan pemerintah tentang minerba, koperasi juga bisa memiliki tambang, bisa malah memiliki perkebunan. Secara aturan udah boleh. Artinya kalau arahan Bapak Presiden waktu tanggal berapa kemarin, tanggal Retreat di Hambalang itu? yang di Hambalang itu ya. Bukan di Hambalang, di Sentul, waktu Rakornas Rakornas. pemerintah daerah dan pusat itu, ya kan? Itu dalam rangka untuk memperindah negeri kita sebenarnya, masalah seng dan genteng. Nah, genteng itu nanti kalau misalkan menjadi peluang bisnis, itu kan bahan baku kan di desa lagi. Untuk bahan baku tanahnya semuanya itu kan ada di desa, dan itu bisa ditangkap sama Kopdes gitu loh. Jadi bisa salah satu unit usaha nanti. Ya memang tidak semua Kopdes, kalau semua Kopdes bikin genteng, ya nanti siapa yang beli, Mas? Tahu diatur. Makanya perlu Satgas ini kan dari pusat ada, provinsi ada, kabupaten ada, kecamatan ada. Di desa juga ada pengurus koperasinya. Inilah. Dan ini kita buat sistem digital, Mas. Jadi informasinya tidak manual lagi, digital. Jadi kebutuhannya gimana, bisa misalkan, di desa itu ada overload beras, diambil sama mobil truk tadi dibawa ke Kopdes, atau Kopdes bawa langsung ke gudang besar di kabupaten, nanti disalurkan kemana. Jadi nanti akan dibuat siklus begitu. Rantai ekonominya itu akan dibuat begitu. Soal dana desa nih Bang, tadi kan Abang udah bicara soal dana desa, focusing tadi ya. Memang bukan lagi 1 miliar, tapi total sekarang terima 350. Ya, sekarang 250 sampai 500. Terus di plus yang program langsung diterima sama desa. Tapi sekali lagi, saya bilang tadi, pemerintah pusat tidak ambil 1 sen pun dana desa. Justru pemerintah pusat mengembalikan itu semua ke desa dalam bentuk tadi Kopdes, mall kecil yang ada di desa. Karena Kopdes itu asetnya jadi milik desa, pendapatan dari Kopdes itu sekurang-kurangnya 20% untuk PADES, pendapatan asli desa, dan sisa hasil usaha juga kembali ke masyarakat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebenarnya. Jadi kalau ada orang melakukan framing atau membangun isu bahwa dana desa diambil pusat atau turun, enggak. Saya pastikan itu dana desa enggak turun, tapi dirubah cara pengelolaannya. Jadi ada kebijakan pusat, udah kita bangun sumber-sumber bisnis, sumber-sumber usaha di tingkat desa dengan sistem tadi pemerataan. Dan ini memang harus ada komandonya, Mas. Kalau diserahkan semua ke orang-orang terlalu banyak, ya tentu mungkin nggak akan jadi barangnya. Tapi dengan ada format sudah ditetapkan, kemudian alur bisnisnya ditetapkan, pengambil kebijakan sudah ditetapkan, jadi ini akan rapi dan tertib, dan akan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bicara soal pertanggungjawaban tadi, catatan sejarahnya itu banyak kasus yang ngembat gitu istilahnya, yang pada maling dana desa. Nah, gimana? Sebenarnya kalau banyak, ini bukan masalah angka ya Mas Eko. Tapi kalau dari sisi persentase, sebenarnya sampai sekarang itu yang terkena kasus dari 75.000, itu tidak sampai 600 desa. Ya, 459. Iya, artinya kan dia 0,00 sekian lah, ya kan? Kalau dari sisi persentase. Tapi kita nggak boleh itu, Mas. Yes. Artinya saya ingin sampaikan, lebih banyak lagi pejuang-pejuang di desa itu lahir. Jadi kepala desa itu siang malam, Mas. BPD juga siang malam melayani masyarakat. Jadi yang bermasalah ada, tapi jangan juga menampilkan yang berhasil. Maka tadi kan lahir desa mandiri kan, yang selama ini nggak ada loh. 20.053 tuh hebat Mas. Dia infrastruktur udah bagus, listrik udah bagus, lingkungan udah bagus, ada pusat ekonominya. Klasifikasi desa coba jelaskan gimana? Mandiri. Mandiri, yang paling bagus ya. Paling bagus. Maju nomor 2, ya? Berkembang nomor 3, tertinggal nomor 4, sangat tertinggal nomor 5. Dan ini yang sangat tertinggal tinggal 10.000, yang nggak punya listrik, yang belum infrastrukturnya, yang belum punya pendidikan yang memadai, itu tinggal 10.000. Ada blank spot, itu dimasuk di sini. Nah artinya intervensi dana desa selama 10 tahun hampir 610 triliun itu sebenarnya sangat terasa, Mas. Sekarang saya kalau ke daerah-daerah dulu, contoh di kampung saya lah, dulu nggak ada tuh petani bisa pakai motor ke tengah sawah, karena ada jalan produksi pakai dana desa, dia nggak perlu lagi pakai ikat kepala, ngangkat hasil pertanian, dia pakai motor sekarang, ya kan? Atau misalkan pemasaran lebih cepat, dan itu harus saya hadapi. Makanya saya tadi MOU dengan Kejaksaan Agung, jaga desa, jaksa garda desa.
Mereka bisa buat laporan, bisa real time, bisa lihat. So far efektif nggak? Ada penurunan nggak selama 1,5 tahun perjalanan pemerintahan Pak Prabowo? Saya lihat, saya keliling beberapa banyak per provinsi saya kumpulkan kepada saya, mereka sangat terbantu. Minimal ada oknum-oknum selama ini, APH oknum ya, yang melakukan apa namanya, Ya penyelewengan lah. ya penekanan lah atau pemerasan lah oknum ya. Itu dengan adanya aplikasi ini berkurang, Mas. Walaupun ya kemarin juga ada beberapa yang kita laporkan. Dan itu oleh Jaksa Agung langsung ditanya lanjut. Bagi yang apa APH yang oknum yang nakal-nakal itu langsung disikat. Artinya memang ini harus usaha bersama lah, Mas. 75.000 desa, Mas. Saya udah hitung tuh. Kalau menteri desa setiap hari keliling desa butuh waktu 200 tahun, Mas. 200 Jadi tahun. kalau 5 tahun berarti 5 kali 300. Cuma 1.500 desa. Ya. Dikit sekali, 1.000. Itu pun tiap hari udah nggak pulang. Nah, artinya perlu keroyokan tadi. Perlu kita digitalisasi. Perlu semua potensi kita satu padankan. Saya ingat pernyataan Pak Prabowo itu kemarin. Pagi, siang ke sawah, terus malam ke disco, gitu ya kan? Petani-petani, maksudnya malam tuh dia bisa apa namanya? Ya itu artinya petani kita bisa menikmati kehidupan yang layak. Ya kan? Disco itu kan tidak mesti juga dikaitkan dengan hal-hal negatif. Artinya kegembiraan, betul, kegirangan, kebahagiaan gitu, bukan disco dalam artinya yang negatif gitu loh. Artinya ya petani itu mesti diangkat derajatnya gitu loh. Karena kalau petaninya bahagia, bagus, ya Republik ini sekaligus akan bahagia, Mas. Karena petani lebih banyak jumlahnya kan. Dan persoalan itu banyak di desa sekarang, kemiskinan, kemudian masalah pendidikan, masalah infrastruktur. Jadi udah Bapak Presiden itu saya lihat orangnya waduh ikhlas sekali, dan saya berapa kali ikut ratas, ikut rapat kabinet, kalau dia bilang tentang desa itu luar biasa. Oke. Bang, terakhir satu. Ini kan karena Gen Z nih, Bang. Gimana pemerintah, dalam ini Kementerian Desa lah, menjelaskan kepada teman-teman Gen Z ini supaya ya lu di desa, bangun Indonesia. Ya jadi memang begini, ini belum terlambat ya. Tapi kan arus urbanisasi ini kalau nggak kita stop, Mas Eko, kejadian Jepang atau Korsel yang hari ini 84% desanya kosong akan menghampiri Indonesia. Maka Astra Cita ke-6 ini mesti kita sukseskan. Oleh karena itu program tadi kan banyak, Mas. Nah mungkin ada gengsi memang. Gengsi itu sama milenium, gengsi kalau pulang ke desa, kalau tidak kita buat wadahnya. Maka saya bilang buat anak-anak muda, kamu bilang jangan petani melon, tapi kamu buat perusahaannya, CEO. Saya perusahaan misalkan apa namanya, jadi gagah. Direktur utama perusahaan apa, walaupun ya dia peternak lele, tapi lele kan ribuan ton atau berapa. Mungkin dia petani semangka, tapi dikelola dengan apa namanya manajerial yang bagus. Nah, pemerintah dari sisi kemitraan sudah hebat, kebijakan sudah lengkap, pembiayaan juga ada sekarang. KUR kan sangat gampang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Gen Z dan kaum milenial itu mau nggak menyambut potensi peluang yang sangat bagus ini? Karena saya sering kampanyekan, boleh tinggal di desa, pendapatan mengalahkan orang kota. Tadi 28 miliar, ada yang gaji direktur bonus 25 juta per bulan, ada yang 10 juta per bulan. Ya kan, bos. Nah, maka saya bilang ke anak muda itu, rubah performance-nya itu loh. Kalau petani selama ini dianggap sesuatu yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, tadi dibuat unit usahanya. CP, PT, apa gitu. Kan gagah. Kalau dia cari mertua gampang. Nah, Pak, saya direktur utama perusahaan ini, Pak. Mertua. Walaupun dalamnya melon. Walaupun dalamnya ayam petelur, tuh gagah tuh. Berapa perusahaan ayam petelur tuh kaya raya itu. Menantu idaman adalah petani. Boleh itu. Petani yang sukses. Baik. Oke. Teman-teman Gen Z, milenial, jadi itulah harapannya dan juga tantangan untuk teman-teman. Berani menjawab tantangan itu, membangun desa, membangun Indonesia. Terima kasih Pak Yandri, Pak Menteri. Luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di program Ngobrol Seru berikutnya.